Hai guys, balik lagi di channel YouTube Gadget Squad, masih bareng saya Oki Subrata. Kali ini saya mau review lagi tablet terbaru dari Huawei, yaitu Huawei MatePad 11. Sebenarnya bukan yang terbaru banget sih, karena waktu rilis di Indonesia itu bulan Agustus. Dan unit yang saya punya ini adalah varian warna barunya, yaitu olive green. Nggak hanya itu, tablet ini juga hadir dengan beberapa spesifikasi yang diklaim bisa mendukung produktivitas penggunanya. Langsung aja ini dia beberapa hal soal pengalaman saya yang udah pakai Huawei MatePad 11 ini beberapa minggu terakhir. Check it out! Jujur saya suka banget sih sama desain Huawei MatePad 11 buat varian warna olive green ini. Buat kalian yang bosan sama tablet dengan pilihan warna yang itu-itu aja, tablet ini bisa jadi pilihan menarik yang bisa ngasih tampilan beda dari kebanyakan tablet yang ada di pasaran saat ini. Nah, ngomongin soal tampilan yang beda, Huawei MatePad 11 ini mengadopsi material ramah lingkungan di bagian back covernya. Kalau kalian perhatiin, material kulitnya ini juga punya pola yang halus dan bertekstur yang bikin grip lebih nyaman pas dipegang sama satu tangan. Nggak hanya itu, keunggulan lainnya juga anti gores, anti licin, bebas sidik jari yang menempel, dan gampang dibersihin. Selain desainnya memang stylish, dengan penggunaan material kulit di bagian belakangnya ini juga bikin kelihatan lebih elegan. Kalau menurut kalian sendiri gimana guys? Tulis di kolom komentar di bawah sekarang. Pindah ke bagian layarnya, Huawei MatePad 11 mengusung desain Full View Display dengan ukuran 10,95 inci. Jenis layar yang digunakan adalah IPS dengan resolusi 2560x1600 pixel, 275 ppi, dan kedalaman warnanya 16, juta warna, DCI P3 Color Gamut dengan refresh rate 120 Hz yang ngebuat pergerakan di layar lebih smooth pas scrolling atau buat dipakai main game. Selain itu, buat yang suka nonton film streaming, layar di tablet ini juga udah aman karena bisa mereduksi cahaya biru secara signifikan buat ngelindungi kesehatan mata yang udah punya sertifikasi TUV Renline Low Blue Light dan TUV Renline Flicker Free. Nah, salah satu yang ngebedain tablet ini dari tablet lainnya adalah penempatan kamera yang ada di bezel atas pas saya ubah posisinya secara landscape. Yang mungkin ini posisinya paling bener ya, mengingat kalau kita pakai conference call pun, mata kita bisa langsung ngelihat ke arah kamera di posisi landscape, bukan ke arah samping kiri. Dan menurut saya, hal sederhana kayak gini ngebuat penggunaan tablet ini jadi lebih optimal buat yang suka meeting online. Apalagi, tablet ini juga dilengkapi dengan 4 mikrofon, biar suara tetap terdengar jelas dengan fitur pengurangan kebisingan. Buat kamu yang suka baca buku secara digital, Huawei MatePad 11 ini punya beberapa fitur menarik untuk bisa mendukung kebutuhan tersebut dan ngasih kenyamanan buat penggunanya. Yang pertama ada fitur e-book mode. Di fitur ini akan ngebuat layar berwarna hitam putih yang bikin mata nggak akan kerasa pedih meski berlama-lama ngelihat layar. Ada juga opsi lainnya yaitu Eye Comfort yang memungkinkan pengguna lebih nyaman menatap layar dengan mengubah tone layar jadi kekuningan. Walaupun Wi-Fi only, tapi juga buat ngedapetin koneksi internet yang stabil, Huawei MatePad 11 ini juga didukung dengan Wi-Fi 6 yang menawarkan 8 MHz bandwidth dan kecepatan sampai 1,2 GB per second. Selain itu juga dilengkapi dengan ultra wide bandwidth Wi-Fi 2.4G antena. Bahkan saat pergantian frekuensi, desain ini bisa memanfaatkan kinerja antena secara maksimal dan memastikan sinyal Wi-Fi yang lebih stabil. Sebagai tablet yang mendukung untuk produktivitas dan hiburan, Huawei MatePad 11 ini juga udah mendukung penggunaan stylus dengan 4096 pressure level yang ngebuat tablet ini nyaman digunakan layaknya sebuah kanvas digital. Nah, Huawei M Pencil ini cocok banget buat kamu yang hobi menggambar, desain, atau ngedit foto bisa maksimalin fitur ini yang ngebuat nyaman untuk berkarya dengan dukungan stylus. Sayangnya, Huawei M Pencil ini nggak disediain di dalam box penjualannya. Huawei M Pencil ini opsional dan dijual secara terpisah. Nggak hanya itu, buat lebih menunjang kenyamanan penggunanya saat bekerja, tablet ini juga hadir dengan fitur keyboard tambahan yaitu Huawei Smart Magnetic Keyboard yang memang jadi salah satu aksesoris yang layak buat dimiliki. Dengan menggunakan fitur keyboard tambahan ini, tentunya pas mengetik juga jadi lebih nyaman dan cepat, baik itu pas chatting di sosial media atau urusan tugas dan kerjaan. Ditambah lagi dengan Harmony OS 2.0 di tablet ini yang ngebuat tampilannya juga lebih tepat buat sebuah tablet karena mirip sama dock yang ada di Mac yang berisikan sejumlah aplikasi.
Sedangkan buat sistem keamanannya, ada fitur Face Unlock buat ngebuka layar yang cukup responsif. Fitur Face Unlock di tablet ini cukup bisa diandalin kok, dengan catatan kondisi penerangan nggak terlalu gelap. Oke, ngomongin soal performanya sendiri, Huawei MatePad 11 ini menurut saya salah satu tablet yang punya performa powerful di kelasnya dengan chipset Qualcomm Snapdragon 865 dan GPU Adreno 650. Nggak hanya itu, buat maksimalin performanya, chipset ini didukung dengan RAM 6GB dan memori internal berkapasitas 256GB. Yap, buat varian warna ini, kapasitas storage-nya memang lebih besar kalau dibandingin sama varian matte grey. Dengan begitu, tentunya bisa lebih leluasa buat nyimpan semua file yang dibutuhin secara offline. Kalau dirasa kurang, kapasitas ini juga bisa diperluas dengan kartu microSD sampai dengan 1TB. Dan menurut saya, performa tablet ini terbilang cukup mampu menghandle banyak kegiatan. Kayak buat multitasking dengan fitur multi-windows misalnya, yang bisa ngebuka dua aplikasi secara bersamaan di satu layar, bisa digunakan dengan lancar. Dan buat dipakai main game juga menurut saya Huawei MatePad 11 ini cukup nunjukin performanya. Di sini saya coba mainin dua game dengan genre FPS, yaitu PUBG Mobile dan Call of Duty. Bisa lancar dimainin dengan settingan grafik tertinggi. Masuk di bagian kamera, tablet ini didukung dengan kamera 13 MP dengan dukungan fitur Face Detection Autofocus dan LED Flash. Sedangkan buat kamera selfie-nya dibekali dengan lensa ultrawide dengan sensor 8 MP dengan lensa aperture f2.0 fixed focus buat kebutuhan foto selfie ataupun meeting online. Walaupun tablet memang bukan perangkat yang dipakai buat ngedukung fotografi, tapi menurut saya foto yang dihasilin dari kamera Huawei MatePad 11 ini terbilang cukup bisa diandalin. Saat saya coba mengcapture beberapa objek, hasil dari detailnya ini masih terlihat dengan baik. Warnanya kelihatan natural dengan komposisi yang pas. Nah, berikut beberapa contoh hasil foto yang saya ambil menggunakan kamera Huawei MatePad 11. Buat urusan audionya, Huawei MatePad 11 ini masih sama kayak generasi sebelumnya yang dilengkapi dengan quad speaker dan sistem quad channel sound Harman Kardon Certified. Jadi nggak usah diraguin lagi lah ya kualitas audionya, dan cocok banget buat kamu yang suka nonton streaming film atau dengerin musik. Kayak gini guys suaranya. Untuk mendukung semua aktivitas pada tablet ini selama penggunaan, dengan kapasitas baterai sebesar 7250 mAh, daya tahan hidupnya bisa banget diandelin buat penggunaan secara mobile. Mulai dari nonton film, dengerin musik, main game, dan browsing. Dan buat penggunaan normal, tablet ini bahkan bisa bertahan sampai dengan 2 hari. Ya, overall kapasitas baterai yang ditawarin cukup ngasih keleluasaan penggunaan seharian tanpa takut baterai akan habis. Dibanderol dengan harga 8 jutaan untuk varian warna olive green, menurut saya tablet ini bisa jadi pilihan perangkat menarik untuk memenuhi beragam kegiatan. Selain punya desain yang stylish dan elegan dengan material kulit di bagian back covernya, varian ini juga hadir dengan storage yang lebih besar. Performanya juga powerful banget buat ngedukung aktivitas WFH, baik itu buat dipakai meeting online, baca e-book, browsing, chatting, gaming, ataupun streaming musik dan film. Apalagi dengan tambahan berbagai aksesoris kayak Huawei M Pencil dan Smart Magnetic Keyboard. Dengan hal tersebut, tentu aja tablet yang berjalan di sistem operasi Harmony OS 2.0 ini menawarkan pengalaman layaknya laptop. Oke guys, segitu dulu aja buat video review kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai habis. Oke, Subrata pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!